Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang laporan arus kas. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Mayang Rida Safira. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas pada perusahaan. Jadi, laporan arus kas itu melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang digolongkan sesuai untuk kegiatan utama entitas. Itu contohnya seperti operasi, investasi, dan pembelanjaan perusahaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi tentang operasi, investasi, atau pendanaan dengan berbasis kas pada periode tertentu. Selanjutnya, konsep arus kas dan pengklasifikasiannya. Yang pertama, ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan. Jadi, di kegiatan usaha perusahaan ini akan menghasilkan barang atau jasa dan menjualnya untuk memenuhi atau mencangkupi penerimaan kas, penerimaan piutang, dan pengeluaran kas. Selanjutnya, ada pos akrual. Pos akrual terdapat utang dagang dan utang beban. Perhitungannya yaitu dengan cara analisis tentang pengaruh perubahan saldo akun utang dagang. Jadi, dari analisis tersebut dapat kita lihat terdapat selisih atau tidak yang harus ditambahkan pada laba bersih untuk memperoleh jumlah arus kas operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Apriari Rahman dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang transaksi bukan kas. Transaksi bukan kas meliputi penyusutan. Beban penyusutan merupakan beban dari usaha, yaitu beban yang tidak mempengaruhi arus kas. Oleh karena itu, untuk memperoleh arus kas dari operasi, beban penyusutan harus ditambah pada laba bersih. Yang kedua adalah pos aktivitas lain. Dalam penghitungan pos aktivitas lain, terdapat dua penghitungan, yaitu keuntungan dari penjualan aktivitas tetap dan beban bunga. Untuk keuntungan dari penjualan aktivitas tetap harus dikurangkan pada laba bersih untuk memperoleh arus kas dari kegiatan operasi. Jika terjadi kerugian dalam penjualan aktivitas tetap, maka jumlah kerugian ditambahkan pada laba bersih. Sedangkan untuk biaya bunga merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang harus ditambahkan pada laba bersih untuk memperoleh arus kas dari operasi. Kemudian aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk setara kas. Contoh dari perolehan atau penjualan aktivitas tetap dan investasi. Analisis aktivitas tetap dapat dilakukan dengan membuat daftar perubahan aktivitas tetap seperti tabel 3. Daftar semacam ini dapat dibuat dengan meneliti akun-akun aktivitas tetap yang bersangkutan. Dari daftar perubahan aktivitas tetap tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, selama tahun 200B, penambahan aktivitas tetap adalah Rp325.000. Jumlah ini merupakan penggunaan dana untuk penambahan aktivitas tetap. Yang kedua, pengurangan aktivitas tetap selama tahun 2000B adalah sebagai berikut. Harga perolehan sebesar Rp60.000. Kemudian akumulasi penyusutannya sebesar Rp35.000. Jadi nilai bukunya adalah Rp25.000. Kemudian aktivitas pendanaan.
Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Contoh dari arus kas yang berasal dari aktivitas ini adalah penerimaan kas dari akun utang bank pada kewajiban lancar, kemudian akun utang obligasi pada kewajiban jangka panjang, dan akun saham biasa, serta akun laba pada modal. Contoh dalam PT Serayu, aktivitas pendanaan dapat terlihat dari akun utang bank kewajiban lancar, akun utang obligasi pada kewajiban jangka panjang dan akun saham biasa, serta akun laba ditahan pada modal. Kemudian utang bank. Saldo akun utang bank selama tahun 2000B telah naik sebesar 25.000 dari 100.000 pada akhir tahun 2000A menjadi sebesar 125.000 rupiah pada akhir tahun 2000B. Analisis terhadap akun ini menunjukkan informasi sebagai berikut. Saldo awal 2000B 1 Januari sebesar 100.000 rupiah. Kemudian penarikan pinjaman baru sebesar 200.000 rupiah. Dan pembayaran pinjaman sebesar 175.000 rupiah. Jadi saldo akhirnya adalah saldo akhir dari 31 Desember 2000B sebesar 125.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Apriani dari kelompok 7 akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi utang obligasi pada PT Serayu ini. Rincian perubahan utang obligasi itu sebagai berikut, di mana secara neto utang obligasi ini naik dari 95.500 rupiah menjadi 193.500 rupiah. Perubahan akun utang obligasi ini diperoleh setelah meneliti akun-akun yang bersangkutan. Selanjutnya, beban bunga. Pada beban bunga dilaporkan sebagai penggunaan kas dari aktivitas pendanaan. Beban bunga ini dengan demikian dilaporkan sebagai penggunaan kas dari aktivitas pendanaan. Namun perlu dicatat bahwa jumlahnya Rp2.000 beban bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rp500-nya diantaranya berupa amortisasi jasa gio obligasi. Yang selanjutnya modal, di mana perubahan pos-pos modal itu sebagai berikut. Selanjutnya analisis terhadap pos-pos tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dari analisis akun saham biasa dan agio saham biasa, terlihat di bawah ini diketahui bahwa kenaikan modal saham itu adalah 110.000. Kenaikan saham ini disebabkan oleh pengeluaran saham baru. Total nilai nominal saham sebesar 100.000 ini dijual dengan agio saham sebesar 10.000. Total hasil penerimaan adalah 110.000. Jumlah ini merupakan sumber kas yang berasal dari pengeluaran saham. Yang kedua, rincian penurunan laba ditahan sebesar 64.750 dapat dilihat dalam laporan laba rugi. Terdapat dua hal yang menyebabkan perubahannya, itu laba bersih pada tahun 2000 ini sekitar 286.250. Dividen tunainya itu 351.000 dan penurunan netonya itu 64.750. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.